Oke, salam planter kelepasan Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini kita sahabat-sahabat petani akan menjelaskan tentang apa yang di DM-kan oleh sahabat-sahabat kita tentang pembibitan atau tentang kecamba ya, kelapa sawit unggul. Yang mana sekarang banyak oknum-oknum yang penipuan yang menggunakan bibit abal-abal dikatakan dengan bibit unggul ya. Jadi untuk sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang pemula, baik yang udah menanam bibit unggul, mana ketahui kecewa dengan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini Adi Petani akan memberikan penjelasan yang mana di sini sahabat-sahabat yang DM Adi Petani, tolong dibikinkan PT-nya atau videonya Pak Adi soal penyalur dan soal uh, penjual kecamba atau penjual pembibitan. Oke, untuk penyalur dulu ya. Itu kalau penyalur itu kita contohkan dia penyalur menjual kecambah itu dia bisa membeli di balai benih dengan jumlah 1000 biji atau 2000 biji. Itu biasanya mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan sertifikat nanti akan disalurkan kepada konsumen ya. Apabila disalurkan kepada konsumen itu dalam bentuk eceran. Apabila di dalam bentuk eceran itu kan bisa dalam bentuk berbungkus atau dikasih kotak. Itu tidak akan dapat sertifikatnya. Dari situlah oknum-oknum penyalur itu bisa menipu. Dia si konsumen ini membeli 50 biji, contohnya 50 biji ini nanti bisa dikurangi 20 diganti dengan bibit abal-abal atau bibit yang abal-abal lah gitu. Jadi para petani ini atau konsumen ini nggak tahu ya kan, tetap kotaknya seperti bibit unggul, labelnya tetap bibit unggul, tapi isinya adalah bibit abal-abal. Seperti itulah contohnya untuk penyalur melakukan tindak-tindakan kecurangan dalam pembibitan itu. Maka para konsumen atau petani pemula itu tidak akan pernah melihat label itu. Contohnya merek PPKS, contohnya merek yang apa, itu ada tanda-tandanya. Mereka itu bagi yang paham bisa lah, bagi yang mereka tidak paham, yang awam baru pembelian bibit kecamba ya, itu yang sering kena ketipu. Itu soalnya para oknum-oknum penyalur ya. Jadi yang kedua adalah pembibitan. Pembibitan ini yang lebih gampang, lebih mudah, tidak diketahui sama sekali. Mereka penyalur itu membeli pembibitan kecambah itu 1000 biji, itu mendapatkan sertifikat. Nanti apabila mereka ditanam di pribed untuk penjualan pembibitan, itu mereka bisa aja 500 bibit abal-abal, 500 bibit unggul. Nanti dicampur, diaduk. Apabila udah tumbuh besar itu tidak bisa membedakan. Pembibitan itu tidak bisa dibedakan. Yang mana unggul, mana yang abal-abal tidak bisa dibedakan. Jadi bisa membedakannya ketika udah berbuah nanti apabila ditanam, situ bisa. Jadi kebanyakan sekarang bibit unggul itu udah jumpa ya. Banyak bunga jantannya, ada juga yang timbul bunganya apabila udah besar buahnya kecil-kecil, itu banyak. Berarti itu tergolong penipuan. Padahal mereka beli pada bibit unggul juga. Jadi mereka susah untuk dipercaya. Jadi buat sahabat-sahabat petani, gimana caranya agar itu dapat yang amanah? Cari orang yang terpercaya, yang amanah penyalurnya atau yang amanah pembibitannya. Berhati-hati sekarang ini, karena sekarang ini zaman teknologi canggih. Penipuan itu banyak bagi para oknum-oknum tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani pemula, berhati-hatilah dalam kita membeli bibit, baik itu membeli kecambah. Karena kita itu mengeluarkan uang bukan sedikit. Karena harga cambah itu 9.000 ke atas, ada yang 9.000, ada 12.000, ada yang 10.000 per bijinya. Itulah. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit pemula, karena kecurangan dari penyalur atau pembibitan itu sangatlah banyak terdampak. Karena itulah banyak petani-petani yang menanam bibit unggul itu gagal. Nanti dikatakan bibit abal-abal. Ujung-ujungnya yang abal-abal lah yang dijelekkan, yang ujung-ujungnya yang cabutan juga yang dijelekkan. Jadi tidak ada satupun dapat titik terang, dapat titik yang kebenarannya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita di sini udah banyak kita jumpai berapa kebun sawit ya kita lihat, tapi tidak kita posting. Berapa kita lihat itu buahnya kecil-kecil, batangnya ya besar. Itu ada yang batangnya kecil tapi buahnya besar. Ada yang kerjanya munculnya buah jantan terus.
Cuman buah betinanya cuman ada 2, 3. Itu sering dijumpai banyak itu dalam kebun kelapa sawit. Baik itu dalam kebun kelapa sawit unggul, baik itu dalam kebun kelapa sawit cabutan atau mariles atau abal-abal. Jadi gimana cara untuk ngatasinya itu? Kita carilah orang yang amanah, yang bisa dipercaya, atau kalau kita beli banyak seperti 1.000 biji atau 2.000 biji, langsung saja kita ke balai benih. Memang untuk pengeluarannya, untuk persyaratannya itu ya cukup rumit juga sih. Nah, gitu. Jadi sekarang ini kan petani itu mencari yang mudah. Kalau yang cari mudah itu ya nanam bibit cabutan atau mariles saja. Gitu gampang kan? Ya, jadi buat sahabat-sahabat petani, intinya berhati-hatilah di zaman sekarang dalam pemilihan kecamba atau dalam pemilihan pembibitan. Oke, salam planter Indonesia, salam buat petani pemula.